teman-teman, dalam video ini saya akan coba berikan gambaran tentang cara membuat akun dan melakukan input data di portal BKN. Jadi nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah dari awal, apa yang perlu dipersiapkan sampai ke penginputan data dan proses mengakhiri pendataan di portal BKN ini. Simak videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalau seandainya ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa di share, like, dan berikan saya subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari portal BKN ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal klik di tombol buat akun untuk mulai pembuatan akun. Nah, tampilan awal seperti ini. Di sini teman-teman memasukkan data-data seperti nomor induk kependudukan, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir di sini dilengkapi teman-teman. Kemudian memasukkan nomor handphone yang aktif, nomor email yang aktif juga. Ya, pastikan semuanya data yang sudah benar sesuai dengan data teman-teman. Kalau selesai, datanya sudah dimasukkan, masukkan captcha dan teman-teman tinggal klik tombol lanjutkan. Nanti dia akan mencari dan memasukkan data teman-teman, memvalidasi nick. Nah, kemudian di bagian selanjutnya teman-teman juga sama, masih memasukkan data. Teman-teman mengecek data-data yang dibuat pada saat tadi di awal. Di sini teman-teman hanya tinggal memasukkan tempat lahir sesuai domisili, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, selanjutnya teman-teman di sini juga nanti mengunggah KTP dan pas foto teman-teman. Mengupload KTP dengan ekstensi JPG dengan ukuran maksimal 200 KB untuk KTP dan pas foto. Tinggal diklik tab cus di sana teman-teman. Ya, kemudian pilih lokasi di mana teman-teman menyimpan KTP dan pas fotonya. Pastikan ekstensinya JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Ini langkah yang sama dilakukan untuk memilih mengunggah pas foto. Jadi tinggal diklik saja, di sana ada tulisan choose file, kemudian teman-teman cari di mana tempat KTP dan pas foto tersebut disimpan. Dipilih nanti sistem akan mengunggah file foto dan KTP yang teman-teman pilih tadi. Pastikan KTP mempunyai gambar dengan kualitas yang bagus ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah berhasil ada keterangan seperti ini, unggah KTP berhasil. Nah, di bagian tadi yang ada tulisan choose file juga sudah berganti menjadi KTP sudah terunggah. Artinya ini KTP sudah berhasil diunggah oleh teman-teman. Langkah yang sama juga dilakukan ketika teman-teman mengunggah pas foto ya. Sama persis seperti pada saat kita mengunggah KTP tadi. Kemudian teman-teman juga diharuskan membuat password sesuai dengan ketentuan yang tertulis di sana, yaitu password berisi minimal karakter, angka. Pokoknya teman-teman ikuti saja sesuai keterangan yang ada di sana. Teman-teman juga diharuskan menyiapkan pertanyaan keamanan. Ini adalah antisipasi seandainya nanti teman-teman lupa mengingat password yang teman-teman buat. Buat password itu password yang mudah diingat oleh teman-teman agar memudahkan ketika nanti kita lupa takutnya di kemudian hari.
Kalau sudah selesai diisi semua, teman-teman, seperti di bagian yang sebelumnya, tinggal memasukkan nomor captcha dan klik tombol lanjutkan untuk masuk ke bagian selanjutnya dari pendataan ini. Nah, ini pengecekan ulang data sebelum nanti teman-teman memproses pembuatan akun. Cek dulu apakah datanya sudah benar-benar sesuai dengan data teman-teman. Pastikan semua data yang diinput tadi sudah benar. Kalau memang dirasa ada yang salah, teman-teman tinggal klik tombol kembali. Kalau sudah yakin, teman-teman tinggal diklik tombol berwarna merah proses pembuatan akun ya. Nah, ketika diklik proses pembuatan akun akan ada peringatan lagi seperti ini, apakah data yang diisikan sudah sesuai. Cek kembali jika belum sesuai. Kalau sudah yakin tinggal klik tombol ya. Kalau belum yakin klik tombol tidak untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang teman-teman ini. Nah, ini pembuatan akun sudah selesai. Ini artinya teman-teman sudah berhasil menyelesaikan pembuatan akun di pendataan di portal BKN ini ya. Di sana muncul ya, ada selamat, Anda sudah berhasil registrasi pada portal pendataan tenaga non ASN. Anda bisa mengecek bukti kartu atau kartu pendataan akun ini dengan klik tombol cetak informasi pendaftaran. Nanti teman bisa menyimpan bukti pendaftaran ini untuk digunakan nanti. Nah, ini adalah kartu informasi akun yang berisi data-data yang sesuai dengan yang teman-teman input tadi. Ini bisa teman-teman simpan di tempat yang aman di laptop teman-teman. Ini nanti bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran atau pembuatan akun di portal pendataan tenaga non ASN BKN ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke kanal login, kemudian masukkan username dan password. Username-nya adalah nick teman-teman, kemudian password-nya adalah password yang dibuat tadi pada saat teman-teman melakukan pembuatan akun pada saat registrasi. Tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti teman-teman diklik tombol masuk. Seandainya lupa passwordnya, tidak ada langkahnya di sana ya, tinggal klik saja di bawah keterangan lupa password Anda ini. Tinggal masukkan username dan password, kemudian teman-teman klik tombol masuk ya. Nah, maka teman-teman akan masuk ke bagian ini. Nah, dimana di bagian ini teman-teman harus memasukkan data tambahan. Kalau untuk nama dan tanggal lahir karena tadi sudah dibuat pada saat membuat akun, maka di sini teman-teman hanya memasukkan bagian-bagian yang kosong yang seperti gelar depan kalau ada. Kalau tidak ada gelar depan, teman-teman wajib mengisi ini ya, tidak boleh kosong, diisi saja dengan tanda strip. Kemudian gelar belakang juga diisi sesuai dengan gelar yang tertera di ijazah teman-teman. Seandainya memang teman-teman tidak punya gelar depan atau gelar belakang, maka di bagian tersebut diisi dengan tanda strip. Tidak boleh kosong ya teman-teman. Dan kalau kosong itu berwarna merah kotaknya itu. Ya, dilengkapi saja data teman-teman, kabupaten atau kota domisili teman-teman sesuai KTP, kemudian status perkawinan, tempat lahir sesuai ijazah ya teman-teman. Jadi tempat lahir yang dimasukkan adalah tempat lahir sesuai yang tertera di ijazah. Alamat domisili, kemudian agama juga teman-teman isi di bagian yang sesuai dengan keterangan. Untuk alamat ditulis secara lengkap ya teman-teman sesuai KTP teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian ini juga teman-teman diharuskan untuk mengupload atau mengunggah ijazah terakhir yang teman-teman miliki dengan ekstensi PDF dengan ukuran minimal 100 KB dan maksimal 2 MB. Ingat ya, sesuai ketentuan teman-teman untuk ukuran dan ekstensinya, karena jika tidak sesuai ketentuan maka
sistem tidak mau nanti. Sekali lagi, ekstensinya PDF, kemudian ukurannya itu minimal 100 KB dan maksimalnya 2 MB. Tidak boleh kurang dari ukuran minimal dan tidak boleh lebih dari ukuran maksimal. Pastikan sesuai ketentuan di antara rentang 100 KB sampai 2 MB. Ya, teman-teman. Kemudian nanti di bagian sebelah kiri itu adalah data teman-teman yang diinputkan oleh instansi pada saat pendataan sebelum teman-teman melakukan pendataan di portal BKN ini. Sementara di bagian kanan ini adalah tempat di mana teman-teman bisa mengupdate data dari pendidikan teman-teman. Seandainya ada data yang salah, maka teman-teman bisa mengupdate di bagian sebelah kanan di layar ini ya. Atau barangkali ada perbedaan ijazah, misalkan teman-teman pada tab sebelah kiri itu tercatat sarjana pendidikan atau S1 ya teman-teman. Sedangkan saat ini teman-teman misalkan sudah mempunyai pendidikan tertinggi yang dimiliki adalah S2. Jadi teman-teman tinggal diupdate saja di bagian sebelah kanan ini tingkat pendidikannya disesuaikan dengan ijazah terakhir yang teman-teman miliki, kemudian nomor ijazahnya, nama universitasnya atau nama sekolahnya, dan tanggal lulus diupdate ya. Jadi bagian sebelah kiri sekali lagi adalah data dari instansi yang diinput, kemudian sebelah kanan adalah untuk mengupdate data jika terdapat perbedaan data awal. Teman-teman bisa mengubahnya di bagian yang sebelah kanan ini sesuai dengan pendidikan yang teman-teman miliki saat ini. Nah, ini sekali lagi tadi cara mengunggahnya, tinggal klik tombol unggah saja, ada keterangan seperti ini ya, unggah dokumen berhasil. Dan teman-teman bisa mengeceknya kebenaran dari unggahan tersebut di tombol yang berwarna hijau untuk mengecek kebenaran apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah beres di bagian ini, seperti biasa di langkah-langkah sebelumnya, teman-teman masukkan captcha-nya, kemudian klik tombol selanjutnya di yang berwarna biru ini. Nah, teman-teman masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pekerjaan. Di sini ada riwayat pekerjaan yang sudah tampil. Itu adalah riwayat pekerjaan yang diinput oleh instansi teman-teman pada saat pendataan sebelum pendataan ini. Jadi datanya silahkan teman-teman cek apakah sudah sesuai dengan data teman-teman. Kalau ada yang kurang silahkan perbaiki di kolom aksi, ada tombol ubah di sana, silahkan diperbaiki datanya, dicek satu persatu. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa riwayat pekerjaan yang diinput di portal BKN ini cukup 1 tahun saja. Sekali lagi cukup 1 tahun, akumulasi 1 tahun ya di sana. Adapun kalau teman-teman mau menambah riwayat pekerjaan itu boleh, dan maksimal penambahan riwayat pekerjaan di sini itu dibatasi untuk 5 riwayat pekerjaan. Misalkan teman-teman mau nambah akumulasinya di 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun batas maksimal yang bisa diinputkan di sini ya. Ini yang penting diketahui oleh teman-teman semua, bahwa riwayat pekerjaan yang wajib diinputnya itu 1 tahun saja. Adapun boleh menambahkan riwayat itu sampai 5 riwayat pekerjaan ya teman-teman. Jadi tidak usah bingung, saya mulai bekerja sebagai tenaga honorer ini dari tahun 2005 misalkan, apakah saya harus menginputkan SK awal dari 2005 sampai 2021? Itu tidak perlu ya teman-teman. Cukup input di sini itu akumulasi 1 tahun riwayat pekerjaan saja, seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai
batas maksimalnya itu 5 riwayat pekerjaan. Contohnya dari 2021 mundur 5 tahun ke belakang, misalkan 20, 19, 18, 17 itu boleh ya teman-teman. Nah, kalau mau mengubah data tadi seperti yang saya bilang, tinggal diklik di kolom aksi ini tombol ubah, kemudian perbaiki data yang mau dirubahnya apa, apakah nomor SK, tanggal SK, atau apa, silahkan dirubah, diperbaiki di sana, disesuaikan dengan data yang sebenarnya yang dimiliki oleh teman-teman. Jangan lupa untuk disimpan ya, di bagian bawah ada tombol simpan untuk menyimpan perubahan yang teman-teman lakukan. Kemudian jika teman-teman mau menambah riwayat pekerjaan, tinggal ditambah saja di bawah keterangan riwayat pekerjaan itu ada tambah data riwayat dengan tanda plus ya. Tinggal dimasukkan saja datanya sesuai SK yang teman-teman pilih. Ya, nomor SK-nya dimasukkan, tanggal SK-nya, kemudian tanggal mulai kerja, tanggal berakhir kerjanya. Instansi penempatannya di sini karena saya berada di naungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, otomatis itu tidak bisa dirubah ya, karena sudah terinput di awal. Kemudian unit kerja penempatan yang dimasukkan di sana adalah unit kerja penempatan sesuai yang tertulis di SK teman-teman. Misalkan saat ini teman-teman bekerja di SMP A, sementara pada SK yang dipilih untuk diinputkan di riwayat pekerjaan itu teman-teman berada di SMP B, maka di unit kerja penempatan yang itu ada di SMP B sesuai dengan data dari SK yang dipilih untuk diinputkan datanya di sini ya teman-teman. Hati-hati di sana. Jadi data yang dimasukkan di sini sesuai dengan data dari SK yang dipilih oleh teman-teman sebagai bukti riwayat pekerjaan teman-teman. Harus sesuai antara data yang di sini dengan nanti bukti SK dan pembayaran honornya nanti ya. Nah, kemudian di jabatan tadi sudah dijelaskan ya, sesuai dengan SK tugas yang diberikan kepada teman-teman. Apakah teman-teman di SK tersebut dituliskan sebagai tenaga guru, tenaga administrasi ya, atau apa, dituliskan di sana jabatannya ya. Kemudian untuk pendidikannya juga sama. Pendidikan teman-teman pada saat SK tersebut diberikan itu apa, pendidikan terakhir yang dimilikinya apa. Kalau misalkan contohnya di tahun tersebut, misalkan ini tahun 2008 katakanlah, teman-teman itu masih sedang kuliah dan teman-teman diberikan SK sebagai tenaga administrasi misalkan oleh sekolah, maka yang di sini adalah jabatan ditulis tenaga administrasi sesuai SK, kemudian pendidikannya dituliskan SMA ya. Meskipun saat ini teman-teman misalkan sudah S1, tetapi teman-teman lulus S1-nya itu di tahun 2011 misalkan ya. Nah, jadi yang tertulis di riwayat pekerjaan ini adalah sesuai dengan jabatan yang diberikan di SK tersebut di tahun 2008, karena tadi ini di kita pilih 2008, dan pendidikannya juga sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh teman-teman pada tahun tersebut, sesuai dengan yang tertulis di SK. Jadi begitu ya teman-teman, sesuaikan antara data yang di SK yang dipilih untuk diinputkan di sini dengan data yang dimasukkan di sini. Jangan sampai salah, karena nanti akan dicocokkan dengan bukti SK yang teman-teman unggah nanti. Kemudian pejabat penandatangan SK, jenis jabatan penandatangan SK juga ditulis sesuai dengan pejabat yang mendatangi SK teman-teman saat itu. Apakah kepala sekolah, apakah kepala unit kerja, atau apa kepala dinas atau apa, tinggal dipilih saja oleh teman-teman di sana karena pilihannya sudah ada, disesuaikan dengan pejabat yang mendatangani SK teman-teman di tahun tersebut. Jenis pembayaran juga sama, disesuaikan dengan sumber pembayaran yang teman-teman terima pada
tahun tersebut. Nah, kemudian teman-teman tinggal mengunggah saja bukti pembayaran honor dan SK sesuai dengan riwayat pekerjaan yang teman-teman tambahkan. Kalau tadi misalkan teman-teman memilih 2008 misalkan ya, di bulan tanggal SK-nya itu dibuat di bulan Juli 2008, maka bukti pembayaran honor yang teman-teman input di sana, upload di sana itu harus menunjukkan pembayaran teman-teman dari bulan Juli 2008 sampai ke bulan Juni 2009. Harus ada akumulasi 1 tahun sesuai dengan masa berlaku SK tersebut. Ya, yang pasti harus sinkron antara bukti pembayaran honor dengan data dari SK teman-teman. Begitu juga dengan SK-nya harus sama seperti tadi yang saya bilang. Kalau SK-nya, kalau di datanya di sini tadi teman-teman input ditambah riwayat itu 2008, maka SK yang diunggah oleh teman-teman adalah SK 2008. Harus cocok ya, antara data yang diinput dengan bukti pembayaran dan SK yang diunggah oleh teman-teman. Jangan sampai kalau datanya 2008, SK 2008, bukti pembayaran oleh teman-teman yang diupload adalah 2021. Itu tidak sinkron ya teman-teman. Jadi bahwa bukti pembayaran honor ini dan SK ini adalah dokumen yang membuktikan riwayat pekerjaan yang teman-teman input di riwayat pekerjaan di bagian ini. Kalau dirasa sudah benar, sudah selesai, tinggal klik tombol selanjutnya teman-teman. Kalau sudah klik tombol selanjutnya, teman-teman akan masuk ke bagian resume. Di bagian ini ditampilkan data-data yang diinputkan oleh teman-teman. Tugas teman-teman di sini hanya mengecek apakah data tersebut sudah sesuai atau belum dengan data keadaan teman-teman yang sebenarnya. Teman-teman tinggal mencentang di kotak di data tersebut yang sesuai diberikan tanda centang oleh teman-teman sampai berwarna biru seperti ini. Pastikan datanya sudah sesuai dengan data kependudukan, pendidikan terakhir, kemudian riwayat pekerjaan teman-teman, domisili segala macam diteliti dengan cermat. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai. Pastikan semua datanya sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian centang, jangan ada yang tertinggal ya. Dicentang satu persatu sampai semua data ini tercentang kalau memang datanya sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh teman-teman semua. Kemudian di bagian bawah juga teman-teman bisa mengecek tadi dari riwayat pekerjaan yang teman-teman input, datanya, bukti pembayaran honor dan SK-nya sudah cocok atau. Untuk mengeceknya antara data dengan buktinya itu teman-teman tinggal klik tombol lihat saja di sana untuk mengecek apakah sudah cocok antara data dengan bukti pembayaran honor dan SK. Klik tombol lihat saja, nanti teman-teman bisa mengeceknya di sana. Kalau sudah dirasa sesuai benar, di kotak merah itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang dilampirkan itu benar adanya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tidak diada-ada. Ya, merupakan dokumen yang sah secara administrasi dan hukum. Karena akan ada konsekuensi seandainya teman-teman melakukan rekayasa data di sini. Ada keterangan di sana bahwa seandainya di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran data, maka semua keputusan yang bersumber dari keterangan, dari data, dari dokumen berkas yang dilampirkan di sini itu akan batal secara hukum, dan kemudian ada konsekuensi sanksi yang diterima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini hati-hati teman-teman. Di sini saya ingatkan sekali lagi bahwa
masukkan data dan dokumen yang benar, bukan dokumen hasil rekayasa, karena dikhawatirkan nanti teman-teman mendapatkan masalah di kemudian hari seandainya memasukkan data yang tidak benar. Ya teman-teman, pastikan datanya sudah benar, buktinya juga sudah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau sudah benar dan diyakini tidak ada lagi yang mau diperbaiki, maka teman-teman centang di kotak di bawah pojok kiri kotak merah ini dicentang. Kemudian teman-teman tinggal menekan tombol merah di akhiri proses pendataan. Itu artinya teman-teman akan mengakhiri proses pendataan ini. Pastikan, yakini bahwa data sudah benar-benar sesuai dengan sebenarnya, sudah cocok antara data dengan bukti yang dilampirkan. Karena ketika teman-teman memutuskan untuk mengakhiri proses pendataan, maka teman-teman tidak bisa merubah atau memperbaiki data tersebut. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah datanya sudah benar ya. Kalau masih ragu-ragu, teman-teman klik tombol sebelumnya untuk mengecek kesesuaian data yang teman-teman input di portal BKN ini. Kalau sudah dirasa yakin, ya teman-teman tinggal tekan tombol akhiri proses pendataan. Nah, setelah teman-teman mengakhiri proses pendataan tadi, maka teman-teman akan mendapatkan bukti pendataan tenaga non ASN 2022 seperti ini tampilnya teman-teman ya. Ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti pendataan. Di sana ditampilkan data teman-teman semua, kemudian riwayat pekerjaan ditampilkan di sana sesuai dengan keadaan atau data yang diinputkan oleh teman-teman di bagian-bagian tadi. Demikian teman-teman gambaran cara membuat akun dan menginput data di portal BKN pendataan tenaga non ASN 2022 ini. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi petunjuk buat teman-teman yang mau melakukan pendataan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah silahkan dikoreksi. Itu semua semata-mata karena keterbatasan saya. Semoga output dari pendataan ini adalah nasib baik buat teman-teman. Semoga teman-teman tenaga honorer, para pejuang pendidikan, para pahlawan pendidikan ini melalui pendataan ini bisa sesegera mungkin diangkat sebagai tenaga ASN secepatnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.